Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belum Permata Maulana dari kelas BING semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang semua yang sudah dipelajari AIK Kemuhammadian dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dari kelompok 1 yaitu tentang sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yaitu A. Bidang kedokteran. 1. Perkembangan kedokteran pada masa sebelum Masehi. Ilmu kedokteran pada masa purba berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Sejarah mencatat pada masa purba telah dikenal pijat-memijat, ramu-ramuan obat, dan juga alat-alat perdukunan. Hal ini didasarkan pada insting goriza yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula dari pengalaman seseorang salah satu bagian tubuhnya mengalami sakit. Refleks ia memijat bagian yang sakit tersebut. Apabila tidak mengalami kemajuan, mereka mulai melihat binatang-binatang yang makan buah atau tanaman tertentu bila sakit. Kemudian dicoba sendiri, dan bila sembuh diberikan ramuan tersebut pada orang lain. Bahkan sejarah masa purba pula sudah dikenal pembedahan. Kemudian pengetahuan tersebut diturunkan secara generasi ke generasi, namun biasanya kemampuan pengobatan tersebut masih diliputi oleh unsur syirik, penyembahan pada nenek moyang, dan sebagainya. 2. Perkembangan kedokteran pada masa sesudah Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ibu Sina, seorang ilmuwan Islam, mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di istana Samani pada saat Raja Bukhara Nur bin Mansur berkuasa. Ibu Sina, atau juga dikenal dengan Avicenna, kemudian menulis kitab Qonun yang di dalamnya itu tentang ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga, pengembangan dunia pengobatan. Saat ini pengobatan yang berasal dari barat dikenal dengan istilah alopati. Pengobatan ini memiliki banyak kelebihan seperti penggunaan teknologi modern untuk mendeteksi penyakit, melakukan operasi pembuatan obat-obatan, penanganan mata, penghilang rasa sakit atau bius. Pengobatan konvensional telah dilengkapi dengan berbagai pertemuan mutakhir dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Dalam hal pendahuluan buku teknologi dalam sejarah Islam, Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, yang ketiga bahasa Arab, keempat pendidikan, kelima penghormatan kepada ilmuwan, yang keenam maraknya penelitian, dan yang terakhir perdagangan internasional. Kemudian bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan gemilang. Sebagian khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan. Sebenarnya pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah, kegiatan pendidikan telah tersebar di wilayah muslim. Tapi baru pada masa Bani Abbasiyah, bidang pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan pesat. Pada saat itu, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis. Mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa ini, pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di masjid-masjid, di mana Al-Quran merupakan bahan rujukan wajib. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam yaitu krisis politik, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Kemudian terjadinya disintegrasi umat Islam, kemudian perang salib. Juga ada kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, ancaman dari luar. Itu perlunya perlunya pemurnian dan pembaharuan. Gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Pada ranah ini, entitas yang dinilai memiliki rekondisi adalah tafsir-tafsir normatif Quran dan hadis sebagai produk akal yang berpotensi memiliki rentang ketidaksesuaian dengan arus perubahan zaman. Dalam kaitannya dengan pembaruan Islam, tajdid memiliki 2 pengertian, yaitu pertama tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. Dalam bidang ini, tajdid diartikan pemurnian dengan jalan
kembali pada pedoman mutlak yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, bersih dari bid'ah, syirik, khurafat, dan tahayul. Kedua, tajrid dalam muamalah duniawiyah. Dalam hal ini, tajrid diartikan memperbarui interpretasi kembali ajaran Islam sehingga Islam tidak terkesan ketinggalan zaman. Dalam ungkapan lain, tajrid berarti modernisasi, interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Pasha Durban 2005 halaman 162. Kemudian ada tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Arabia timbul suatu aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembaharuan di abad ke-19. Pencetusnya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab dari tahun 1703 sampai 1787 yang lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Ketika baru berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammadiyah Khan di Afghanistan. Kemudian ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1849 sebelum Masehi. 1849 Masehi. Bapaknya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar Ibnu Al-Khattab. Dan yang terakhir ada Sayyid Ahmad Khan. Setelah hancurnya gerakan Mujahidin dan kerajaan Mughal sebagai akibat dari pemberontakan pada tahun 1857, muncullah Sayyid Ahmad Khan untuk memimpin umat Islam di India yang telah kena pukul itu untuk dapat berdiri dan maju kembali sebagai di masa lampau. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Materi selanjutnya itu dari kelompok 2 dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia, oleh MC Rick Leves disebut sebagai suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, namun juga yang paling tidak jelas. Pendapat Rick Leves itu, menurut Didin Saifuddin, bisa jadi karena masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dan telah diperdebatkan oleh para ilmuwan, namun agak sulit untuk disimpulkan. Sedangkan menurut Rick Leves sendiri bahwa kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak informatif. Adapun secara umum menurut Rick Leves ada dua proses mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing, orang Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah masuk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah di Indonesia, kawin dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. Proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia. Prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerima dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Corak Islam di Nusantara. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tunggal. Ini merupakan wujud artikulasi doktrin Islam yang beragam. Fenomena keberagamaan ini merupakan sintesa dari doktrin normativitas dan dimensi kesejarahan, historisitas. Dari sini kemudian melahirkan pemahaman dan pemaknaan atas doktrin agama yang berbeda, dimensi kesejarahan dan kontekstualitas yang berbeda. Juga akan melahirkan pemaknaan atas doktrin yang berbeda,
dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku keberagamaan yang berbeda pula. Ketika Islam hadir di Nusantara ini, ia merupakan agama yang baru dan pendatang. Agama baru karena kehadirannya lebih belakang dibanding dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Disebut sebagai agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Maksudnya, Islam bukan merupakan agama asli asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantara. Kemudian, kedatangan dan penjajah Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu, bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah. Kendati demikian, keinginan berdagang itu pupus karena sifat keserakahan. Niat untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan. Bangsa Barat berupaya menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah terbaik dan terbesar di dunia. Kemudian, sejarah Muhammadiyah, faktor objektif dan subjektif. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu, dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaruan atau ijtihad. Berpikir jumud, konservatif, sebagai formalistik dalam beragama, siklus dalam perjalanan kehidupan manusia. Ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, hita, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Berikutnya yaitu materi dari kelompok 3 dengan judul Memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Pemikirannya. Silsilah dan latar belakang keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar kiai ditambah pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat akan kesolehannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama Nyai Chatib Arum, kemudian Nyai Muhsina, kemudian Nyai Haji Soleh, Muhammad Darwis yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Nyai Abdurrahman, Nyai Haji Muhammad Fakih, dan yang terakhir Muhammad Basir. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah, terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil, yang merupakan sepupunya sendiri. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Siti Aisyah, Jumhan, dan Siti Zahra. Kemudian pendidikan dan kegiatan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Kemampuan dasar membaca dan menulis didapatkannya dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang menjadi tempat belajar pertama bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama. Semangat belajar yang tinggi ia tunjukkan dengan kegemarannya membaca
dan semangatnya untuk belajar serta mendalami ilmu agama di Mekah. Pada saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami pergolakan dan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari berbagai guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan organisasi. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat menjadi khatib besar dengan gelar Khatib Amin. 1 tahun kemudian, ia mempelopori musyawarah alim, ulama, dan dalam forum tersebut disampaikannya pendapat bahwa arah kiblat Masjid Agung kurang tepat. Dari situlah kemudian arah kiblat Masjid Agung digeser agar ke kanan oleh para muridnya dan bertahan sampai sekarang. Pokok-pokok pikiran. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Beragama adalah beramal, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran organisasi dan adalah wadah dari tingkatan nyata tersebut. Kemudian sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya. Akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Yang terakhir, kemudian kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Yang terakhir, pembinaan generasi muda atau kader dengan jalan interaksi langsung. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4 tentang Muqaddimah Agaran Dasar. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis bahagiannya mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang senantiasa dan sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, nama tempat kedudukan, identitas dan asas, nama organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pemimpin, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama itu anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian keanggotaan Muhammadiyah terdiri atas 1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua yaitu anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah yaitu satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangga sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Kemudian materi dari kelompok 5 yaitu tentang memahami kepribadian Muhammadiyah.
Yang pertama adalah hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi menjadi dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Kemudian pedoman amal usaha Muhammadiyah dibagi dalam berbagai macam bidang. Yang pertama, bidang agama Islam, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan keuangan, kemudian bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir bidang politik kenegaraan. Sifat Muhammadiyah memiliki 10 sifat. Yang pertama adalah kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Menciptakan perdamaian itu tidak gampang karena tidak sedikit gangguannya. Bikin damai itu susah, tapi bikin rusuh itu gampang, apalagi yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan masuk Islam dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Yang terakhir dari kelompok 6 yaitu materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1986 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Isi dari MKCHM ini, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, dengan sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa serta menjamin kesejahteraan hidup, material, dan spiritual dunia dan ukhrawi. Ia dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak dan ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kemudian Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk
berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian rumusan sistematika MKCHM. Rumusan matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan 4. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia, yaitu angka 5. Sekian penjelasan dari saya tentang materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.